Masih vibe-nya Cengbing nih guys. 2 video kemarin Intan membahas sejarahnya Cengbing kayak gimana, ritualnya Cengbing kayak gimana. Hari ini Intan mau membahas alur prosesi pemakaman etnis Tionghoa yang tentunya nggak kalah menarik. Tajani hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelum memulai video ini, Intan mau membaca pesan dari Saweria yang masuk. Yang pertama dari Irsan, pesannya Ciayu, makasih. Yang kedua dari Marianto, tolong ceritakan kisah pujangga Cina Tang Pohu dalam puisinya Sanshu dan kisah Hua-Mulan. Ditunggu ya. Buat teman-teman yang mau mendukung channel Dynasty ini supaya channel Dynasty ini bisa berkembang lebih baik lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi ya. Dukungan sekecil apapun itu berarti banget buat Intan. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, request, atau ngasih dukungan juga boleh, teman-teman bisa nulis di pesannya Saweria yang bakal Intan bacain di video berikutnya. Okay, let's start! Untuk merawat dan mengurus jenazah diperlukan seorang ahli. Ahli ini namanya Tokong atau Tekong. Ini bahasa Hokkien dan Intan tidak bisa bahasa Hokkien. Jadi kalau misalkan Intan ada salah di pelafalannya, Intan minta maaf. Tugasnya Tokong ini, dia itu memandikan jenazah dengan air yang dicampur kembang 5 rupa dan arak putih, karena arak putih itu simbolis air suci. Tapi tradisi ini juga sudah mulai ditinggalkan, jadi jenazah cuma dimandikan pakai air biasa dan dikasih baju yang terbaik selama hidupnya. Baju yang terbaik itu disarankan baju saat dia menikah, karena ada 3 fase dalam kehidupan manusia: lahir, menikah, dan meninggal. Menikah ini dipercayai adalah fase puncak, fase yang paling berbahagia. Kalau nggak salah dapat pasangan. Setelah dikasih baju yang terbaik, biasanya jenazah itu dikasih selimut. Selimutnya itu kalau usianya jenazah itu 80 tahun ke atas, warna selimutnya warna merah. Tapi kalau di bawah 80 tahun ya kadang-kadang selimutnya warna hijau boleh, putih boleh, hitam juga boleh. Dan di badannya jenazah itu ada cermin. Cermin itu cermin yang sudah dipecah. Itu sebagai pertanda atau simbol bahwa kehidupan dari jenazah sudah berakhir. Kemudian peti mati dimasukkan dan dipersiapkan oleh Tekong. Di dasar peti mati diletakkan 7 keping uang logam. Uang logam kalau bagusnya itu ada koin China-nya seperti ini nih. Kemudian masuk ke prosesi Jipbok. Jipbok ini bahasa Hokkien juga. Jip artinya masuk, bok artinya peti. Jadi upacara masuk ke peti. Setelah jenazah dimasukkan ke peti, keluarga inti almarhum, sanak keluarga, famili itu mengitari peti jenazah yang masih posisinya dalam keadaan terbuka ya, belum ditutup ya, dan bergantian menaburi minyak wangi. Setelah itu anak-anak almarhum itu berdiri mengitari kepala jenazah. Jadi misalkan ya, ini peti mati ya. Kalau misalkan punya 2 anak, anak pertama di sini, anak kedua di sini. Kalau misalkan punya 4 anak, anak pertama di sini, anak kedua di sini, anak ketiga di sini, anak keempat di sini. Pokoknya ya di sekitaran kepalanya jenazah itu. Tujuannya apa? Mengitari kepala peti mati itu untuk memasangkan 7 mutiara pada 7 lubang di 4 indera almarhum. 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, dan 1 mulut. Karena zaman sekarang mutiara itu sudah mahal, itu banyak juga yang diganti dengan kapas. Ini ada gunanya juga guys. Kalau ternyata almarhum itu mati suri nih ya, nanti kapas atau mutiara itu bakal terlepas dari tubuh itu dengan sendirinya. Setelah pemasangan mutiara selesai, anak-anaknya almarhum itu menghadap ke peti mati, kemudian sujud itu wajah itu menghadap ke lantai, diikuti istri dan kerabat yang lain. Kemudian putra tertua disuruh pegang palu oleh Tekong itu. Tekong itu megang
tangannya putra tertua tersebut lalu ngetok palu di 4 paku yang berbeda. Jadi cuman sekali ketok aja. Sekali ketok dok itu nanti tekong ada doanya sendiri. Misalkan ya 1 paku, dok semoga bla 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 bla. Paku kedua, dok semoga bla 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 bla. Kalau almarhum itu memiliki buyut, ada paku kelima. Paku kelimanya ini ukurannya lebih kecil dari 4 paku itu. Setelah peti jenazah ditutup dan selesai dipaku, upacara jibok ini selesai juga. Prosesi diakhiri dengan putra sulung menuangkan arak ke lantai sebanyak 3 kali. Ini adalah perlambang bahwa putra sulung telah menerima kasih sayang yang berlimpah-limpah dari almarhum dan bakal menjaga keluarga. Semoga sepeninggalan almarhum, keluarga akan tetap utuh. Setelah prosesi tutup peti itu, kalau kejadiannya ayahnya Intan ya, kejadiannya papanya Intan, tanya suhu. Kapan tanggal baik papa itu masuk ke liang lahat. Sama suhu itu dikasih, Intan lupa, antara 3 sampai 5 hari. Jadi selama masa menunggu itu, jenazahnya papa di dalam peti mati itu berada di rumah duka. Pokok aturannya, hiyo itu tidak boleh terputus. Hiyo sebelum habis harus diganti yang baru lagi. Kalau kejadian papanya Intan kan meninggal di tahun 2003. Jadi hiyonya itu masih kurus-kurus, ya masih posisinya tegak-tegak kayak gitu. Jadi belum ada hiyo lingkar. Kalau hiyo posisi tegak itu paling ya beberapa jam sudah tewas, sudah mati dan harus diganti lagi. Kalau sekarang kan enak ada hiyo lingkar. Lah dulu kalau papanya Intan ya harus ada yang ngejaga, gantian giliran ngejaga untuk mengganti hiyo itu. Kalau sekarang kan sudah ada hiyo lingkar. Hiyo lingkar itu enak guys, itu bertahan 24 jam, bisa ditinggal tidur itu. Kalau zamannya papanya Intan nggak ada. Oke, sekarang masuk ke upacara Mai Song. Mai berarti pintu, Song adalah duka. Upacara Mai Song ini upacara yang berlangsung H-1 sebelum jenazah diberangkatkan, dan upacaranya itu pada malam hari, dipimpin oleh pemuka agama, bukan tekong ya, pemuka agama menurut kepercayaan masing-masing. Ya ada doanya, nyanyi-nyanyi, kemudian pemuka agama itu membacakan surat dan suratnya itu dibakar dengan tujuan asapnya itu naik sampai ke surga dan didengar oleh Tuhan. Setelah itu upacara Mai Song ini diakhiri dengan memberi penghormatan dengan cara membungkuk 3 kali ke arah altar. Setelah upacara Mai Song itu biasanya ada ritual atau tradisi bakar-bakar rumah kertas. Bukan cuma rumah kertas, ada TV kertas, kulkas kertas, orang-orangan kertas, dengan tujuan supaya jenazah itu kebutuhannya tercukupi di akhirat sana. Besok paginya sebelum jenazah diberangkatkan ke pemakaman ada upacara lagi, yaitu upacara Sang Chong. Sang mengantar, Chong berarti kubur. Kegiatan acara ini nggak jauh beda sama upacara Mai Song. Ada doa-doa, nyanyi-nyanyi, surat dibaca oleh pemuka agama dan dibakar. Hanya saja waktunya aja yang berbeda. Kalau Mai Song itu malam H-1, kalau Sang Chong ini sebelum berangkat ke tempat pemakaman. Setelah upacara Sang Chong selesai, sebelum berangkat ada tradisi terakhir, yaitu memecahkan buah semangka sampai pecah. Ini ada di beberapa daerah yang melakukan tradisi seperti ini. Kenapa? Jawaban pastinya Intan nggak tahu, tapi menurut Nijulan dalam bukunya Peradaban Tionghoa Selayang Pandang, kegiatan ini berdasarkan legenda kaisar dinasti Tang, yaitu Li Semin. Li Semin itu kaisar yang dicintai rakyat. Dia mampu memimpin dan membuat dinasti Tang itu menjadi dinasti yang kaya raya dan sejahtera. Konon, Li Semin ini itu pernah mati suri. Saat dia mati suri, rakyatnya itu menangis, berdoa minta Li Semin ini dikembalikan. Sehingga petugas akhirat itu merasa simpatik sama Li Semin ini. Dilihat, mana-mana, aku lihat suratmu. Dilihat kan suratnya Li Semin. Li Semin ini memang ditakdirkan meninggal setelah 13 tahun dia memimpin.
Kemudian Mandarin itu huruf 1 seperti ini. Huruf 3-nya Mandarin itu seperti ini. Petugas akhirat itu ngasih 2 baris di atas angka 1 sehingga menjadi angka 3. Petugas akhirat itu bilang kayak gini sama Lee Semin, nanti ya kalau ketemu Raja Neraka si Yen Lowang, bilang aja kalau kamu itu meninggal 33 tahun setelah memerintah, sedangkan kamu baru memerintah 13 tahun. Nanti tunjukin surat ini ke Yen Lowang. Lee Semin melakukan apa yang diperintahkan oleh petugas akhirat tersebut. Begitu Lee Semin ini menghadap Yen Lowang, Lee Semin ini bilang ke Yen Lowang, "Loh Raja Neraka, aku ini belum waktunya mati. Lihat toh, suratku ini bilang kalau 33 tahun setelah aku mimpin, aku baru mati. Aku baru mimpin 13 tahun, belum waktunya ini aku mati." Dilihat sama Raja Yen Lowang, oh iya ini belum waktunya mati. Balikin Lee Semin ini ke jasadnya. Lee Semin itu berterima kasih sama petugas akhirat tersebut. Lee Semin ini tanya, "Kamu mau apa? Aku pengen balas budine kamu loh." Petugas akhirat itu minta semangka. Makanya ada tradisi memecah semangka tersebut. Oke, saat jenazah menuju ke tempat pemakaman dipercayai jalan tidak boleh terputus. Makanya banyak kan teman-teman sering melihat jenazah itu sampai dipatwal segala karena memang tidak boleh terputus aturannya, tidak boleh berhenti. Penabur bunga juga tidak boleh berhenti dalam menaburkan bunga. Kenapa kok bunga itu ditaburkan? Supaya kalau arwah itu ngikutin dia itu nggak salah jalan. Putra sulung atau kalau misalkan anaknya itu cewek semua ya, itu menantu tertua itu bertugas untuk megang fotonya almarhum. Setelah sampai ke lokasi pemakaman ada upacara lagi. Upacaranya yang yaitu jip gong. Jip artinya masuk, gong artinya lubang. Ini tadi semua yang Intan sebutin bahasa Hokkien semua ya guys ya. Upacara jip gong ini diawali dengan sembayang pakai hio warna hijau. Karena memang hio warna hijau itu khusus untuk doa almarhum. Intan pernah bahas hio itu kayak gimana, macam-macamnya hio itu kayak gimana, kegunaannya hio itu kayak gimana. Buat teman-teman yang belum nonton, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kemudian pemuka agama itu juga baca lagi surat doa. Surat doanya juga dibakar lagi. Kemudian mereka menaruhkan 4 keping uang logam di dalam lubang kubur sebagai simbolis untuk memperlancar bagi perjalanan arwah orang mati. Kemudian masuk ke acara ngokok. Ngo iku 5, kok itu biji-bijian. Jadi pemimpin upacara itu menaburkan 5 macam biji-bijian palawija di sekeliling lubang kubur. Kemudian kegiatan itu diikuti oleh anak-anak, keluarga, terus tamu-tamu yang datang dan ikut ke pemakaman itu juga mengelilingi dan naburin palawija tersebut. Apa sih 5 biji-bijian itu? 5 biji-bijian itu gabah, kedelai kuning, kacang hijau, kacang merah, kedelai hitam. Kalau nggak ada kedelai hitam, diganti jagung. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan tentang pemakaman orang Tionghoa. Semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.